Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah selaku moderator dari kelompok 3 mata kuliah Profesi Pendidikan dengan dosen pembimbing Profesor Ahmad Suryansyah MPD PhD dan Dr. Sulistiana MPD. Di sini kami akan mempresentasikan materi dengan judul Hakikat Profesionalisme Guru dengan anggota kelompok 3 yaitu Nur Komariah, Nur Izzatil Latifah, Nurul Islamiyah, Nur Rizky Laila Rahmi, Amalia Dewi Nur Aziza, Syarifah Aulia Fitria, Suci Wulandari Nur Masifah, Suryani, Widya Nur Fatinah, Muaina, dan saya sendiri Husnul Khotimah. Baiklah, langsung saja kepada pemateri yang pertama, dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Komariah. Saya dari kelas 4A PG PAUD. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian profesionalisme. Beberapa ahli telah mengemukakan pengertian profesionalisme itu sendiri. Di antaranya, yang pertama, menurut Kiki Syahnaf, mengemukakan bahwa profesionalisme adalah roh yang menggerakkan, mendorong, mendinamisasi, dan membentengi TNO dari penyimpangan serta penyalahgunaan secara internal dan eksternal. Yang kedua, menurut Oni S. Prianto, mengemukakan bahwa profesionalisme adalah kegiatan untuk memasuki ajang kompetensi sebagai antisipasi menghadapi globalisasi. Yang ketiga, menurut Pamuji 1985, mengemukakan bahwa profesionalisme adalah lapangan kerja tertentu yang memiliki atau yang diduduki oleh orang-orang yang memiliki kemampuan tertentu. Yang keempat, ada Ahalia Watoli mengemukakan bahwa profesionalisme adalah sikap seseorang profesional atau profi. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nur Izzatil Latifah, absen 11. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang kelima, Corten dan Alfonso 1981. Profesionalisme adalah kecocokan atau fitness antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi atau bureaucratic competence dengan kebutuhan tugas atau acts requirement. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa profesionalisme merupakan sebuah sikap kerja profesional yang tidak lain adalah perilaku karyawan yang mengacu pada kecakapan, keahlian, dan disiplin dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi yang mendasari tindakan atau aktivitas seseorang yang merupakan sikap dan menekuni pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian yang dikuasai dengan melaksanakan aturan-aturan kode etik profesi yang berlaku dalam hubungannya dengan masyarakat untuk menghasilkan kerja terbaik. Perkenalkan, nama saya Nurul Islamiyah, saya dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip profesionalisme guru. Prinsip-prinsip profesionalisme guru. Profesionalitas berhubungan dengan profesi dan setiap pekerjaan yang menekankan pada profesionalitas. Profesionalitas harus dilakukan oleh orang yang profesional. Orang profesional adalah orang yang memiliki profesi dalam arti khusus. Profesi adalah suatu pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Pekerjaan itu dikerjakan oleh orang yang terlatih dan secara khusus memperoleh keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan yang ditekuninya. Menurut pengertian ini, pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dan boleh dikerjakan oleh mereka yang telah mengikuti pendidikan khusus untuk mempersiapkan seseorang menjadi tenaga yang profesional di bidangnya. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Nurizky Laila Rahmi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang prinsip-prinsip profesionalisme guru. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bab 3 Pasal 7 dikatakan bahwa profesi guru dan profesi dosen merupakan pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip. Yang pertama, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Yang kedua, memiliki komitmen untuk mengembangkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Yang ketiga, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Yang keempat, memiliki kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas. Yang kelima, memiliki tanggung jawab dan pelaksanaan tugas keprofesionalan. Yang keenam, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan bidang kerja. Yang ketujuh, memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Yang ke-8, memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Yang ke-9, memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu C, layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada pengertian bimbingan konseling. Bimbingan konseling bisa diartikan sebagai seperangkat program pelayanan bantuan yang diberikan kepada peserta didik melalui kegiatan perorangan ataupun kelompok dengan tujuan membantu peserta didik untuk melaksanakan kehidupan sehari-harinya secara mandiri agar berkembang secara optimal. Selain itu juga bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Program bimbingan konseling di sekolah pada dasarnya diberikan kepada peserta didik untuk mereka menentukan pilihan yang penting yang sesuai yang akan mereka hadapi dalam tahap kehidupan sehingga mereka bisa membuat persiapan yang cukup. Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari program pendidikan di sekolah yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling yang memiliki kompetensi yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Idealnya pada setiap sekolah dasar harus memiliki guru bimbingan dan konseling. Pada kondisi belum ada guru bimbingan dan konseling, dapat digantikan dengan menugaskan guru kelas yang terlatih untuk membantu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling. Guru bimbingan dan konseling harus saling bahu-membahu dengan guru kelas dan guru mata pelajaran untuk membantu mengoptimalkan perkembangan peserta didik. Sekian materi dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Amalia Dewi Ajijah, ingin melanjutkan materi bagian 2, yaitu tujuan layanan bimbingan konseling. Secara umum, tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahapan perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya. Berbagai latar belakang yang ada seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Secara khusus, tujuan bimbingan dan konseling di sekolah ialah agar peserta didik dapat 1. Mengembangkan seluruh potensinya seoptimal mungkin. 2. Mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri. 3. Mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya yang meliputi lingkungan sekolah, keluarga, pekerjaan, sosial ekonomi, dan kebudayaan. Yang keempat,
mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalahnya. Yang kelima, mengatasi kesulitan dalam menyalurkan kemampuan, minat, dan bakatnya dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Yang keenam, memperoleh bantuan secara tepat dari pihak di luar sekolah untuk mengatasi kesulitan yang tidak dapat dipecahkan di sekolah tersebut. Perkenalkan, nama saya Syarifah Aulia Fitria, saya dari kelas 4 BPG PAUD. Nah, di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu yang ketiga, fungsi layanan bimbingan konseling. Pelayanan bimbingan dan konseling, khususnya di sekolah dan madrasah, memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, yang fungsi pencegahan. Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling dimaksudkan untuk mencegah timbulnya masalah pada diri siswa, sehingga mereka terhindar dari masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Nah, yang kedua, ada fungsi pemahaman. Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman tentang diri klien atau siswa beserta permasalahannya dan juga lingkungannya oleh pihak-pihak yang membantunya atau pembimbingan. Nah, yang ketiga, ada fungsi pengentasan. Apabila seorang siswa mengalami suatu permasalahan dan ia tidak dapat memecahkannya sendiri, lalu ia pergi ke pembimbingan atau konselor, maka yang diharapkan oleh siswa yang bersangkutan adalah teratasinya masalah yang dihadapinya. Siswa yang mengalami masalah dianggap berada dalam suatu kondisi atau keadaan yang tidak mengenangkan sehingga perlu diangkat atau dikeluarkan dari kondisi atau keadaan tersebut. Nah, yang keempat, ada fungsi pemeliharaan. Menurut Prayatno dan Eman Amti, fungsi pemeliharaan berarti memelihara segala sesuatu yang baik atau positif yang ada pada diri individu siswa. Oke, saya lanjutkan yang kelima, yaitu fungsi penyaluran. Nah, jadi setiap siswa hendaknya memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan keadaan pribadinya masing-masing yang meliputi bakat, kecakapan, minat, cita-cita, dan lain sebagainya. Nah, jadi bentuk kegiatan bimbingan dan konseling ini berkaitan dengan fungsi ini, yaitu yang pertama, pemilihan sekolah lanjutan, yang kedua, memperoleh jurusan yang tepat, yang ketiga, penyesuaian program belajar, yang keempat, pengembangan bakat dan minat, dan yang kelima, perencanaan karir. Jadi yang keenam yaitu fungsi penyesuaian. Nah, melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling membantu terciptanya penyesuaian antara siswa dengan lingkungannya. Nih, dengan kata lain, melalui fungsi ini, pelayanan dan bimbingan dan konseling ini membantu siswa memperoleh penyesuaian diri secara baik dengan lingkungannya, terutama lingkungan sekolah dan madrasah bagi para siswa. Nah, yang ketujuh yaitu fungsi pengembangan. Nih, melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling ini diberikan kepada para siswa untuk membantu para siswa dalam mengembangkan keseluruhan potensinya secara lebih terarah. Nah, yang ketujuh yaitu kedelapan yaitu fungsi perbaikan. Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan dan konseling diberikan kepada siswa untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi siswa. Nah, jadi bantuan yang diberikan tergantung kepada masalah yang dihadapi. Dengan perkataan lain, program bimbingan dan konseling ini dirumuskan berdasarkan masalah yang terjadi pada siswa. Dan yang terakhir yaitu fungsi advokasi. Nah, fungsi advokasi ini adalah layanan bimbingan dan konseling membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak atau kepentingan yang kurang mendapat perhatian. Selanjutnya yaitu ada nomor 4, peranan layanan bimbingan konseling. Peran bimbingan dan konseling di dalam meningkatkan mutu pendidikan terletak pada bagaimana bimbingan dan konseling itu membangun manusia yang seutuhnya dari berbagai aspek yang ada di dalam diri peserta didik. Pendidikan bermutu bukanlah pendidikan yang hanya mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tetapi juga harus meningkatkan profesionalitas dan sistem manajemen, di mana semua itu tidak hanya menyangkut aspek akademik tetapi juga aspek pribadi.
sosial, kematangan intelektual, dan sistem nilai. Peran BK dalam keempat inilah yang menjadikan bimbingan konseling ikut berperan dalam peningkatan mutu pendidikan. Di sekolah ada 7 macam layanan konseling, yaitu yang pertama, layanan orientasi, adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru atau seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Pemberian layanan ini bertolak dari anggapan bahwa memasuki lingkungan baru bukanlah hal yang selalu dapat berlangsung dengan mudah dan menyenangkan bagi setiap orang. Bagi siswa, ketidakkenalan atau ketidaktahuannya terhadap lingkungan lembaga pendidikan sekolah yang di sekolah baru dimasukinya itu dapat memperlambat kelangsungan proses belajarnya kelak. Bahkan lebih jauh dari itu, dapat membuatnya tidak mencapai hasil belajar yang diharapkan. Oleh sebab itu, mereka perlu diperkenalkan dengan berbagai hal tentang lingkungan lembaga pendidikan yang baru itu. Individu yang memasuki lingkungan baru perlu segera dan secepat mungkin memahami lingkungan barunya itu. Hal-hal yang perlu diketahui itu pada garis besarnya adalah keadaan lingkungan fisik seperti gedung-gedung, peralatan, kemudahan-kemudahan fisik. Untuk materi dan kondisi kegiatan seperti jenis kegiatan, lamanya kegiatan berlangsung, syarat-syarat bekerja, suasana bekerja. Untuk peraturan dan berbagai ketentuan lainnya seperti disiplin, hak, dan kewajiban. Untuk jenis personal yang ada, tugas masing-masing, dan saling berhubungan di antara mereka. Selanjutnya yaitu ada layanan informasi secara umum bersama dengan layanan orientasi bermaksud memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki. Yang ketiga yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Individu sering mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan, sehingga tidak sedikit individu yang bakat, kemampuan, minat, dan hobinya tidak tersalurkan dengan baik. Individu seperti itu tidak mencapai perkembangan secara optimal. Mereka memerlukan bantuan atau bimbingan dari orang-orang dewasa, terutama konselor, dalam penyaluran potensi dan pengembangan dirinya. Yang keempat yaitu layanan bimbingan belajar. Bimbingan belajar merupakan salah satu bentuk layanan bimbingan yang penting diselenggarakan di sekolah. Bagaimana pengalaman menunjukkan bahwa kegagalan-kegagalan yang dialami siswa dalam belajar tidak selalu disebabkan oleh kebodohan dan rendahnya intelijensi. Sering kegagalan itu terjadi disebabkan mereka tidak mendapatkan layanan bimbingan yang memadai. Yang kelima yaitu layanan bimbingan belajar. Dilaksanakan melalui 3 tahap yaitu 1. Pengenalan siswa yang mengalami masalah belajar. Yang kedua, pengungkapan sebab-sebab timbulnya masalah belajar. Yang ketiga, yaitu pemberian bantuan pengentasan masalah belajar. Yang keenam, ada layanan konseling perorangan. Pada bagian ini, konseling dimaksudkan sebagai pelayanan khusus dalam hubungan langsung tatap muka antara konselor dengan klien. Dalam hubungan itu, masalah klien dicermati dan diupayakan pengentasannya sedapat-dapatnya dengan kekuatan klien sendiri. Dalam kaitan itu, konseling dianggap sebagai upaya layanan yang paling utama dalam pelaksanaan fungsi pengentasan masalah klien. Yang ketujuh yaitu ada layanan bimbingan dan konseling kelompok. Apabila konseling perorangan menunjukkan layanan kepada individu atau klien orang perorangan, maka bimbingan dan konseling kelompok mengarahkan layanan kepada sekelompok individu. Mereka memerlukan bantuan atau bimbingan dari orang-orang dewasa, terutama konselor, dalam penyaluran potensi dan pengembangan dirinya. Yang keempat yaitu layanan bimbingan belajar. Bimbingan belajar merupakan salah satu bentuk layanan bimbingan yang penting diselenggarakan di sekolah. Bagaimana pengalaman menunjukkan bahwa kegagalan-kegagalan yang dialami siswa dalam belajar tidak selalu disebabkan oleh kebodohan dan rendahnya intelijensi. Sering kegagalan itu terjadi disebabkan mereka tidak mendapatkan layanan bimbingan yang memadai. Yang kelima yaitu layanan bimbingan belajar. Dilaksanakan melalui 3 tahap yaitu 1. Pengenalan siswa yang mengalami masalah belajar. Yang kedua, pengungkapan sebab-sebab timbulnya masalah belajar. Yang ketiga, yaitu pemberian bantuan pengentasan masalah belajar. Yang keenam, ada layanan konseling perorangan. Pada bagian ini, konseling dimaksudkan sebagai pelayanan khusus dalam hubungan langsung tatap muka antara konselor dengan klien. Dalam hubungan itu, masalah klien dicermati dan diupayakan pengentasannya sedapat-dapatnya dengan kekuatan klien sendiri. Dalam kaitan itu, konseling dianggap sebagai upaya layanan yang paling utama dalam pelaksanaan fungsi pengentasan masalah klien.
Yang ketujuh yaitu ada layanan bimbingan dan konseling kelompok. Apabila konseling perorangan menunjukkan layanan kepada individu atau klien orang perorangan, maka bimbingan dan konseling kelompok mengarahkan layanan kepada sekelompok individu. Nama saya Suryani dari kelas 4B PG PAUD. Di sini saya akan melanjutkan materi bagian saya, yaitu nomor 5, pemahaman karakteristik peserta didik. Peserta didik adalah subjek utama layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Guru, bimbingan dan konseling atau konselor perlu memahami karakteristik peserta didik atau konseli sebagai dasar pertimbangan dalam merancang dan melaksanakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Oleh karena itu, pemahaman guru, bimbingan dan konseling atau konselor, guru kelas, dan guru mata pelajaran secara mendalam terhadap karakteristik peserta didik merupakan persyaratan yang harus dipenuhi guru bimbingan konseling atau konselor. Karakteristik peserta didik diartikan sebagai ciri-ciri yang melekat pada diri peserta didik, yang bersifat khas dan yang membedakan peserta didik dengan peserta didik lainnya. Adapun karakteristik peserta didik yang harus diamati dan dipahami oleh guru adalah aspek fisik, aspek moral, aspek kognitif, aspek emosi, aspek sosial, aspek moral, dan aspek religius. Terima kasih. Di sini saya Widya Norpatimnya ingin melanjutkan materi selanjutnya. Nah, dalam perencanaan program layanan bimbingan konseling terdapat 2 tahapan, yaitu yang pertama tahap persiapan atau preparing dan yang kedua tahap perencanaan atau designing. Nah, dalam tahap persiapan ini terdiri dari yaitu yang pertama melakukan net assessment, dan yang kedua aktivitas mendapat dukungan dari unsur sekolah, dan yang ketiga mendapatkan dasar perencanaan. Nah, dalam melakukan net assessment ini kita mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah, dan yang kedua mendapatkan unsur dukungan dari lingkungan sekolah, yang dimana kita mendapatkan unsur dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali dan wali kelas. Dan yang ke tahapan kedua, tahap perencanaan designing, terdiri yang pertama penyusunan rencana kerja, yang kedua menyusun program tahunan, dan yang ketiga menyusun program semesteran. Yang dimana kita menyusun program tahunan seperti kita menyusun RPM, dan yang ketiga kita menyusun program semesteran yaitu menyusun RPS. Terima kasih. Selanjutnya, yang ketujuh ada pelaksanaan bimbingan dan konseling, di mana pelaksanaan bimbingan dan konseling dapat didasarkan pada tujuan, prinsip, dan asas bimbingan dan konseling. Kegiatan ini mencakup semua komponen dan bidang layanan melalui layanan langsung, layanan media, kegiatan administrasi, serta tugas tambahan, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan guru, bimbingan, dan konseling. Layanan langsung dilaksanakan melalui tahapan, yaitu tampilan data, permasalahan, kajian diagnosis dan prognosis terhadap data dan permasalahan, arah pelayanan yang perlu dilaksanakan, jenis layanan khusus yang diperlukan, penilaian layanan, dan pelaporan. Selanjutnya yang ke-8 ada evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Evaluasi adalah segala upaya tindakan atau proses untuk menentukan derajat kualitas kemajuan kegiatan bimbingan dan konseling dengan mengacu pada kriteria atau patokan-patokan tertentu sesuai dengan program bimbingan dan konseling yang telah diterapkan. Untuk pelaporan adalah langkah lanjutan dari evaluasi. Isi dalam pelaporan lebih bersifat mendeskripsikan dan memberi uraian analisis terhadap hasil-hasil yang telah dicapai dalam kegiatan evaluasi sebelumnya. Pelaporan pada hakikatnya merupakan kegiatan menyusun dan mendeskripsikan seluruh hasil yang telah dicapai dalam evaluasi, proses maupun hasil dalam format laporan yang dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak yang terlibat
tentang keberhasilan dan kekurangan dari program bimbingan dan konseling yang telah dilakukan. Selanjutnya, istilah tindak lanjut dalam evaluasi program bimbingan dan konseling dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu tindak lanjut sebagai bagian utuh dari pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, dan tindak lanjut sebagai akhir dari kegiatan evaluasi. Istilah tindak lanjut dalam pelaksanaan layanan dapat dimunculkan sebagai bentuk respon cepat terhadap refleksi yang dilakukan oleh guru, bimbingan dan konseling atau konselor atau permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi selama proses pemberian layanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.